Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Angga merantau ke Jakarta dengan harapan meraih masa depan yang lebih baik. Kini, dia bekerja di sebuah kantor kontraktor ternama di area ibu kota. Kehidupan Angga di Jakarta tidaklah mudah. Dia telah berpindah-pindah tempat kos hingga 6 kali, dan setiap kali berpindah, selalu ada saja alasan yang membuatnya tidak nyaman. Angga tidak pernah menjelaskan secara rinci apa yang membuatnya tidak betah, hanya mengatakan bahwa selalu ada gangguan yang membuatnya tidak kerasan. Asal-usul Angga dari Jember, sebuah kota di Jawa Timur. Pada akhir tahun 2019, dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta atas rekomendasi kakaknya. Angga merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, dan semuanya laki-laki. Meskipun kakaknya menawarkan tempat tinggal di rumahnya selama Angga berada di Jakarta, dia menolak dengan alasan ingin bebas. Menurutnya, tinggal bersama kakak berarti banyak aturan yang harus dia patuhi. Sejak kuliah pun, Angga sudah terbiasa hidup mandiri di kosan, meskipun jarak dari kosan ke rumah bisa ditempuh dengan motor. Sifat Angga yang sedikit rebel dan bebas terbawa hingga kini, meski dia tidak arogan seperti yang dia klaim. Kali ini, Angga tidak berniat menceritakan semua pengalamannya di 6 tempat kos. Dia hanya ingin berbagi kisah tentang tempat kos ke-6-nya, tempat terakhir yang dia tinggali sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mau ngekos lagi. Walaupun ada teman sekamar, Angga lebih memilih tinggal di rumah kakaknya daripada terus hidup di kosan. Cerita ini bermula saat Angga pertama kali merantau ke Jakarta pada bulan Desember 2019. Kakaknya meminta Angga untuk mengisi posisi kosong di kantor kontraktor tempat kakaknya bekerja, karena pegawai sebelumnya tiba-tiba mengundurkan diri. Setelah mendengar besaran gaji yang cukup menggiurkan, Angga pun setuju. Dia segera mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan berangkat ke Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019. Sesampainya di Jakarta, Angga dijemput oleh kakaknya dan menginap di rumahnya malam itu, karena hari sudah terlalu malam untuk mencari kosan. Angga merasa nyaman tinggal sementara di rumah kakaknya, tetapi dia tetap berencana mencari kosan keesokan harinya setelah mengurus pekerjaan di kantor kakaknya. Malam itu, setelah bersih-bersih dan makan malam bersama, Angga mencoba tidur. Namun, dia terbangun oleh suara-suara dari kamar sebelah yang merupakan kamar kakaknya dan istrinya. Suara tersebut semakin keras, membuat Angga, yang masih jomblo, merasa terganggu. Akhirnya, dia harus tidur dengan earphone sambil mendengarkan musik dengan volume keras agar bisa tertidur. Inilah salah satu alasan kuat mengapa dia nekat ingin segera mencari kosan. Pagi pun tiba, Angga bangun, mandi, sarapan, dan langsung pergi ke kantor bersama kakaknya. Sesampainya di kantor, Angga menjalani wawancara kerja, tes tulis, dan tes berbicara. Beruntung, dia lulus semua tes dan bisa mulai bekerja keesokan harinya. Kakaknya sangat senang mendengar kabar itu, mengingat dengan IPK Angga yang pas-pasan, dia bisa diterima di kantor kontraktor ternama tersebut. Karena hari itu Angga belum mulai bekerja, dia memutuskan untuk mencari tempat kos yang dekat dengan kantornya. Kakaknya merekomendasikan sebuah rumah bertingkat 2 yang berada di belakang kantor. Angga memutuskan untuk melihat rumah itu tanpa diantar kakaknya. Dia berjalan hingga tiba di depan pagar rumah yang dimaksud. Suasana di sekitarnya cukup ramai dengan banyak penjual makanan ala warteg, sangat cocok dengan selera Angga. Angga pun memencet bel rumah itu. Seorang ibu parubaya membukakan pintu dan mempersilahkan Angga masuk. Rumah itu tidak besar, tetapi bersih dan rindang. Untuk ukuran rumah di Jakarta, wilayah tersebut masih memiliki udara yang cukup segar. Angga merasa nyaman dengan rumah itu dan langsung membayar uang sewa untuk 5 bulan ke depan. Dia juga memberitahu ibu pemilik rumah bahwa malam itu dia akan mulai menempati kamar tersebut. Kamar kos yang ditempati Angga adalah sebuah ruang yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Kamar tersebut memiliki kamar mandi di dalam, kasur yang nyaman, kipas angin untuk menjaga suhu tetap sejuk, dan televisi untuk hiburan. Meskipun harga sewanya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kos-kosan lain, Angga merasa tidak keberatan karena di tempat itu juga tersedia dapur yang bisa digunakan untuk memasak. Dengan adanya dapur,
Angga dapat menghemat pengeluaran untuk makan. Toh, biaya kos sudah dibayar untuk 5 bulan ke depan, jadi ia hanya perlu memikirkan biaya makan sehari-hari. Lokasi kos yang dekat dengan tempat kerja juga menjadi salah satu keuntungan besar bagi Angga. Setelah memastikan semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi, Angga segera kembali menemui kakaknya. Kakaknya merasa lega mendengar bahwa adiknya tidak perlu kos jauh-jauh dari tempat kerja sehingga ia bisa lebih mudah memantau kondisi adiknya. Pada sore harinya, Angga kembali ke rumah kos tersebut dengan diantar oleh kakaknya. Ia hanya membawa sebuah koper yang berisi pakaian dan beberapa cemilan untuk persediaan. Setelah tiba di rumah kos, kakaknya langsung pamit pulang, meninggalkan Angga untuk membereskan barang-barangnya dan beristirahat karena keesokan paginya ia harus mulai bekerja. Angga segera memasuki kamar kosnya, mengatur barang-barangnya, dan akhirnya berbaring di tempat tidur yang baru. Ia merasa senang dan bersemangat untuk memulai hari pertamanya bekerja di kantor baru. Sementara itu, di tengah perjalanan pulang, kakaknya Angga merasa ingin berhenti sejenak untuk membeli rokok di sebuah warung dekat situ. Saat sedang memilih rokok, pemilik warung, seorang ibu parubaya, mengajukan pertanyaan yang tampaknya sederhana namun mengejutkan. Sang ibu bertanya apakah kakaknya Angga baru saja dari rumah kos tersebut. Kakaknya Angga menjawab dengan sopan bahwa ia baru saja mengantar adiknya untuk tinggal di sana. Percakapan tersebut kemudian berlanjut dengan sang ibu menanyakan alasan kedatangan mereka ke rumah itu. Meskipun merasa sedikit risih dengan pertanyaan yang bertubi-tubi, kakaknya Angga tetap menjawab bahwa ia mengantar adiknya untuk ngekos di sana. Sang ibu kemudian memberikan peringatan yang tidak terduga. Ia mengatakan bahwa rumah kos tersebut terkenal tidak beres dan banyak penghuni yang merasa tidak betah tinggal di sana. Ibu itu menyarankan agar adiknya segera pindah dari tempat itu. Kakaknya Angga yang mendengar peringatan tersebut merasa terkejut dan tiba-tiba terdiam. Ia bahkan tidak jadi menyalakan rokok yang sudah dipegangnya. Dengan perasaan was-was, kakaknya Angga mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang alasan di balik peringatan tersebut. Namun, sang ibu warung enggan menjelaskan lebih lanjut dan malah mengusirnya dengan alasan bahwa warung akan segera ditutup, padahal saat itu baru pukul 7:30 malam. Keanehan situasi tersebut membuat kakaknya Angga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera masuk ke mobil dan mencoba menelepon Angga. Setelah beberapa kali panggilan tidak diangkat, akhirnya Angga menjawab telepon pada panggilan kelima. Angga yang merasa terganggu dengan telepon yang berulang-ulang dari kakaknya akhirnya mengangkat telepon tersebut. Kakaknya hanya berpesan agar Angga berhati-hati di tempat kos tersebut dan segera menghubunginya jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Angga yang merasa ada yang aneh dengan sikap kakaknya hanya menjawab singkat dan segera mengakhiri panggilan. Ia kemudian kembali ke kamarnya dan tidur. Keesokan paginya, Angga bertemu dengan kakaknya di kantor. Ia mencoba menanyakan maksud dari peringatan yang diberikan kakaknya semalam, namun kakaknya hanya membalas dengan senyuman sambil mengingatkan agar Angga selalu membaca doa dan memberi salam setiap kali masuk dan keluar rumah. Percakapan tersebut diakhiri dengan hening di antara mereka berdua. Begitu pula ketika jam pulang kerja, kakaknya kembali mengingatkan hal yang sama. Angga hanya mengiyakan dan segera pulang ke tempat kosnya. Semua berjalan baik-baik saja selama minggu pertama Angga tinggal di kos tersebut. Namun, hal aneh mulai terjadi ketika waktu menunjukkan pukul 7 malam. Angga yang merasa bosan di kos memutuskan untuk keluar jalan-jalan, namun ia tidak memiliki kendaraan. Ia kemudian mengirim pesan kepada kakaknya dengan iseng agar kakaknya mau meminjamkan motor kepadanya supaya ia tidak perlu berjalan kaki jika ingin pergi kemana-mana. Beruntungnya, kakaknya setuju untuk mengantarkan motor malam itu juga. Angga segera bersiap-siap dengan perasaan tidak sabar karena ia berencana mengantar kakaknya pulang ke rumah setelah mendapatkan motor. Perlu diketahui, kos Angga adalah kos khusus laki-laki yang terletak di lantai 2, sementara lantai 1 ditempati oleh tuan rumah. Pemilik kos tersebut memiliki seorang anak laki-laki. Tempat kos Angga memiliki 5 kamar yang semuanya penuh dengan penghuni, termasuk beberapa mahasiswa yang merupakan teman anak pemilik kos. Meskipun suasana kos ramai, ada hal aneh yang terjadi setiap kali azan maghrib berkumandang. Para penghuni kos lebih memilih untuk masuk ke kamar masing-masing daripada melakukan aktivitas di luar kamar. Padahal, di lantai 2 terdapat area ruang nonton TV dengan sofa empuk yang nyaman. Namun,
Angga memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan menganggap mungkin itu adalah kebiasaan mereka. Aturan di kosan tempat Angga tinggal memang terasa aneh bagi sebagian orang, termasuk Angga sendiri. Anak-anak kos di sana tidak diperbolehkan keluar rumah setelah maghrib. Bagi Angga, aturan ini sangat membingungkan. Bagaimana jika ada yang harus lembur dan pulang larut malam? Namun, setelah dipikir-pikir, hampir semua penghuni kos ini sudah berada di dalam rumah sebelum maghrib, paling lambat saat Angga pulang kerja sekitar jam 4 sore. Saat itu, penghuni lain sudah selesai mandi dan makan malam. Pada suatu malam Jumat, sekitar jam 8 malam, Angga merasakan lapar yang luar biasa. Persediaan cemilannya di kamar sudah habis. Ia sempat berpikir untuk membuat mie instan, tetapi udara malam itu terasa aneh. Dingin menusuk tulang, membuatnya merasa tidak nyaman untuk keluar kamar. Akhirnya, dengan perut keroncongan, ia kembali berbaring di tempat tidur, berharap bisa menahan lapar sampai pagi. Kos-kosan ini juga memiliki desain yang cukup unik. Biasanya, jendela kamar kos menghadap ke lorong sehingga penghuni bisa melihat siapa yang lewat di depan kamar mereka. Namun, di kos ini, jendelanya hanya ada satu dan menghadap langsung keluar, bukan ke lorong. Untuk mengetahui siapa yang lewat di lorong, penghuni harus membuka pintu kamar terlebih dahulu. Hal ini membuat Angga merasa seperti tinggal di rumah biasa, bukan di kos-kosan. Mungkin memang seperti ini model kos-kosan di Jakarta, pikirnya. Karena sudah merasa terlalu bosan, Angga akhirnya memutuskan untuk keluar jalan-jalan sebentar. Ia beranggapan tidak masalah pulang sedikit larut malam. Setelah bersiap-siap, ia menerima pesan dari kakaknya yang mengatakan sudah tiba di lokasi, tetapi tidak berhenti di depan rumah kos. Kakaknya memilih berhenti di warung tempat ia membeli rokok sebelumnya, meskipun warung tersebut sedang tutup. Angga merasa sedikit kesal dan segera turun ke bawah, membuka pintu depan dan merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Udara dingin ini sangat aneh karena tidak ada angin yang berhembus. Setelah keluar dari pagar kosan, udara dingin itu tiba-tiba hilang dan berganti dengan udara hangat khas ibu kota. Kebingungan melanda Angga, namun ia segera tersadar ketika mendengar panggilan dari kakaknya yang berdiri di kejauhan. Kakaknya terlihat bingung melihat Angga mengenakan jaket di cuaca yang panas. Kakaknya bertanya apakah Angga sakit, tetapi Angga hanya menggeleng dan segera naik ke motor. Mereka berdua kemudian berangkat menuju rumah kakaknya. Dalam perjalanan, Angga baru menyadari bahwa untuk mencapai jalan raya besar, mereka harus melewati makam umum. Hal ini membuatnya berpikir, apa jadinya jika ia harus keluar jalan raya tanpa menggunakan motor? Setelah tiba di rumah kakaknya, Angga mendapat pesan untuk berhati-hati dalam membawa motor dan tidak pulang terlalu malam karena ibu kota bisa sangat berbahaya. Angga hanya mengangguk dan segera mencari warung kopi untuk nongkrong. Di kos Angga, tidak ada wifi, tetapi tersedia 3 mesin cuci yang bisa digunakan oleh penghuni. Angga menemukan warung kopi yang nyaman dan memesan kopi serta Indomie. Di sana, ia bertemu banyak anak muda yang memiliki hobi yang sama, terutama game tembak-menembak yang sedang populer. Angga sangat menikmati waktunya di warung kopi, berbincang dan bermain game bersama teman-teman barunya. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia segera pamit pulang dan menukar nomor HP dengan teman-teman barunya. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti sejenak di warung tempat kakaknya menunggu sebelumnya. Udara malam itu semakin dingin, membuatnya merasa tidak nyaman. Setibanya di depan pagar kos, Angga belum sempat membuka pagar ketika ia melihat sesuatu dari celah pagar. Ada seorang perempuan berambut panjang duduk di depan pintu masuk kos. Posisi perempuan itu duduk di bawah dengan tangan yang memeluk lutut dan pandangannya tertunduk ke bawah. Angga merasa kebingungan melihat sosok perempuan itu. Di rumah kos tersebut, satu-satunya perempuan adalah ibu kosnya yang memiliki rambut pendek. Sosok perempuan berambut panjang yang duduk di depan pintu masuk sungguh aneh dan tidak sesuai dengan apa yang Angga ketahui. Ketika Angga masih berusaha memahami situasi, aroma bunga yang sangat wangi tiba-tiba menyebar di udara. Bau tersebut diiringi dengan suara burung hantu yang muncul mendadak, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Angga merasakan firasat buruk dan dengan cepat menyalakan mesin motornya. Dia segera memutar arah dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin.
Suara tawa perempuan yang keras dan menyeramkan terdengar dari belakangnya, membuat Angga semakin ketakutan. Dia mempercepat laju motornya, meskipun hampir oleng ketika melewati jalanan yang agak berkelok. Dengan fokus yang semakin meningkat, Angga berhasil menjauh dari rumah kos tersebut. Suara tawa itu perlahan menghilang dan perasaan lega mulai merayap di benaknya. Namun, ia masih bingung harus pergi kemana di tengah malam seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Angga memutuskan untuk kembali ke warung kopi tempatnya nongkrong sebelumnya. Lokasinya tidak terlalu jauh, dan Angga berusaha mengingat-ingat jalannya meski dalam kondisi ketakutan. Sesampainya di warung kopi, Angga mendapati bahwa tempat itu masih ramai oleh anak-anak muda yang dikenalnya tadi malam. Mereka terkejut melihat Angga datang lagi dengan wajah yang pucat dan ekspresi ketakutan. Anak-anak itu segera mendekati Angga dan berusaha menenangkannya. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, Angga mulai menceritakan semua yang baru saja dialaminya secara detail. Mendengar cerita Angga, anak-anak di warung kopi tersebut merasa kaget dan terkejut. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuka cerita yang selama ini mereka pendam tentang rumah kos tempat Angga tinggal. Kala itu pada tahun 2016, ada seorang perempuan berusia sekitar 18 tahun yang bekerja sebagai tukang kebersihan di kos tempat Angga tinggal. Jam kerja si Mbak berakhir sampai waktu maghrib dan biasanya pulang setelah selesai adzan berkumandang. Pada suatu malam, saat Mbak tersebut akan pulang ke rumahnya, ia diperkosa oleh 5 orang laki-laki penghuni kos yang sedang menonton pertandingan sepak bola di televisi sambil mabuk. Kamar yang dipakai untuk memperkosa si Mbak ini adalah kamar nomor 3, kamar tempat Angga tinggal saat ini. Lanjut cerita, si Mbak yang sudah merasa dirinya hancur setelah diperkosa lalu berjalan keluar sambil menangis dan setengah melamun. Pada saat berjalan, si Mbak ditabrak oleh mobil pick-up yang melaju dengan tergesa-gesa. Saat warga tiba di lokasi kejadian, si Mbak sudah meregang nyawa dan mulutnya terus mengeluarkan darah. Sejak kejadian tragis itu, ibu kos membuat peraturan baru yang melarang setiap penghuni kos untuk memasuki rumah kos saat mendekati waktu maghrib. Jika terpaksa ada urusan penting pada jam tersebut, penghuni harus terlebih dahulu menghubungi ibu kos. Namun, Angga yang tidak mengetahui latar belakang kejadian itu, melanggar peraturan tersebut. Akibatnya, ia mengalami kejadian mistis yang membuatnya bertemu dengan arwah pembantu rumah tangga tersebut. Rumor yang beredar mengatakan bahwa arwah itu akan tetap berada di tempat tersebut sampai para pelaku pemerkosaan datang untuk meminta maaf. Sayangnya, keberadaan kelima pelaku itu masih menjadi misteri. Warga baru mengetahui bahwa pembantu itu dipaksa untuk diperkosa setelah melihat rekaman CCTV yang dipasang di lorong atas rumah kos. Mendengar cerita mengerikan itu, Angga memutuskan untuk tidak kembali ke kosnya. Beruntung, salah satu teman kosnya menawarkan tempat untuk bermalam. Malam itu, Angga tidur di tempat kos temannya. Esok harinya, Angga tetap pergi ke kantor dengan mengenakan baju hitam putih pinjaman temannya, karena ia masih dalam masa training dan belum mendapatkan seragam. Sesampainya di kantor, Angga segera mencari kakaknya dan menceritakan semuanya. Kakaknya, yang sudah mengira ada yang tidak beres dengan rumah itu, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sepulang kerja, Angga dan kakaknya kembali ke kos untuk mengemas barang-barangnya. Tempat kos itu biasanya ramai pada sore hari, namun saat maghrib tiba, suasananya menjadi sepi dan sunyi. Di sana, Angga dan kakaknya mengemas barang-barang miliknya. Ibu kos yang melihat Angga mengemas barang-barangnya tidak berkata apa-apa, seolah sudah memahami situasinya. Angga mengucapkan pamit dan ibu kos mengembalikan sisa uang sewanya. Namun Angga menolak, membiarkan uang itu sebagai bentuk pamitan dan agar tidak menjadi beban atau merasa bersalah. Mereka segera meninggalkan rumah itu tanpa bicara lebih lanjut. Dalam hati, Angga berkata pada dirinya sendiri, "Saya mau pamit pindah kos dan maaf karena sudah mengganggumu. Tapi tolong jangan ikuti saya kemanapun saya pergi." Mereka pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Malam itu, Angga memutuskan untuk tidur di rumah kakaknya. Namun, ini bukanlah akhir dari cerita. Pengalaman pertama Angga kos di Jakarta penuh dengan kejadian mistis. Setiap kali pindah kos, selalu ada saja hubungan dengan barang gaib. Entah itu lingkungan kosnya yang horor atau pengalaman hampir menjadi tumbal di tempat kos kelimanya. Namun, pengalaman yang paling epik terjadi di tempat kos keenamnya.
Tempat kos ke-6, Angga memiliki cerita menarik tersendiri. Setelah bekerja selama kurang lebih 4 bulan dan pindah kos hingga 5 kali, Angga benar-benar kebingungan mencari tempat kos yang aman dari gangguan mistis. Meski ia bukan anak indigo, namun entah mengapa ia selalu berurusan dengan hal-hal gaib. Saat ia keluar dari kos kelimanya, Angga sempat tidur di rumah kakaknya hampir 2 minggu. Namun, karena tidak tahan dengan kebiasaan kakaknya, ia memutuskan untuk mencari kos baru. Sekitar bulan April atau Mei 2020, Angga membuat status di WhatsApp yang kemudian direspon oleh temannya. Teman tersebut pernah memberinya tumpangan tidur ketika ia mengalami kejadian mistis di kos pertamanya. Temannya mengatakan bahwa di tempatnya ada banyak kamar kosong dan tempat itu benar-benar aman dari gangguan gaib. Angga merasakan kenyamanan ketika tinggal di sana, suasananya enak dan adem. Ia kemudian mendiskusikan hal ini dengan kakaknya yang awalnya ragu, takut adiknya mengalami hal yang sama seperti sebelumnya. Namun, Angga pantang menyerah untuk meyakinkan kakaknya hingga akhirnya kakaknya luluh dan mengizinkan Angga untuk pindah ke kos ke-6-nya. Karena hari Sabtu adalah hari libur kerja, mereka memutuskan untuk mengecek kos tersebut pada hari Sabtu. Sesampainya di sana, kakaknya merasa lega karena tempat kos tersebut berada di area padat penduduk dengan banyak warung kopi yang buka 24 jam. Lokasinya strategis meski sedikit jauh dari tempat kerja Angga, namun itu tidak masalah karena Angga memiliki motor. Mereka mulai memasuki rumah kos yang memiliki 5 lantai itu dan bertemu dengan ibu kos. Setiap lantai terdiri dari 6 kamar yang posisinya saling berhadapan. Fasilitas di setiap lantai sangat lengkap, mencakup kamar mandi dalam, dapur bersama, ruang cuci dengan mesin cuci, area jemur, ruang santai lengkap dengan TV, serta latar yang menyajikan pemandangan untuk lantai 2 hingga 5. Kamar-kamar di kos ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti TV LED 21 inch, AC, lemari, kasur spring bed, lampu LED, dan balkon. Sekilas, kos ini hampir mirip dengan apartemen. Harganya pun terjangkau, meskipun ada kekurangannya. Kamar yang didapat Angga memiliki balkon yang menghadap ke kali dan lintasan kereta api, sehingga kemungkinan akan sedikit berisik. Sementara itu, kamar sebelahnya memiliki balkon yang mengarah ke perkebunan buah dan sayur milik ibu kos, memberikan suasana yang lebih tenang dan adem. Ibu kos tinggal di rumah yang terletak di sebelah kebun tersebut. Angga mendapatkan kamar di lantai 3 dengan nomor 12A. Akses menuju kamarnya hanya melalui tangga, yang berarti ia harus cukup banyak berolahraga. Namun, Angga tidak mempermasalahkan hal ini selama tidak ada kejadian aneh-aneh. Teman Angga sendiri tinggal di kamar nomor 15. Sebelum membereskan kopernya, kakak Angga mengajak untuk berdoa bersama di kamar tersebut, dengan harapan agar Angga selamat dan terhindar dari hal-hal buruk. Mereka berdoa dengan khusyuk, dan setelah itu Angga mulai membereskan barang-barangnya. Kakaknya kemudian pamit pulang. Angga segera berkenalan dengan penghuni kos lainnya. Kos ke-6 Angga ini adalah kos campuran, dengan lantai 1 hingga 3 khusus untuk pria, dan lantai 4 hingga 5 untuk wanita. Kebetulan, kamar yang kosong hanya untuk pria, sementara kamar wanita sudah penuh. Esok harinya, yang merupakan hari Minggu, Angga iseng jogging di sekitar area kos. Ia memperhatikan rumah yang berada di sebelah samping balkonnya, yang ternyata juga merupakan kos campuran. Pada hari itu, terlihat banyak orang di rumah tersebut, padahal bulan itu adalah bulan pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, di Indonesia. Angga merasa bingung mengapa PSBB tidak diterapkan dengan baik. Angga melihat sebuah warung nasi yang buka dan memutuskan untuk membeli sarapan di sana. Saat sedang makan, ia mendengar percakapan antara ibu penjual nasi dengan temannya. Kasihan banget ya, anak cewek tunggal satu-satunya bunuh diri di kamar kosnya. Apa jadinya ya nanti kosannya itu? Mendengar percakapan tersebut, Angga langsung tersedak. Ia memberanikan diri bertanya kepada ibu penjual nasi, yang kemudian menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang bunuh diri di tempat kos tersebut. Karena Angga adalah orang baru di situ, ibu penjual nasi mulai bertanya-tanya, Angga ini orang mana kok PSBB keluyuran? Ibu itu juga mengatakan bahwa mulai Senin besok, warungnya akan tutup. Setelah selesai makan dan membayar, Angga segera kembali ke kos. Saat melewati rumah kos yang ada kejadian bunuh diri itu,
ia melihat rumah 5 lantai tersebut sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa polisi dan warga sekitar. Mungkin polisi telah membubarkan kerumunan karena PSBB. Angga hanya berlalu dan melanjutkan perjalanannya kembali ke kos. Malam tiba, dan saat Angga selesai mandi dan hendak tidur, ia mendengar suara tangisan dari luar kamarnya. Suara itu bukan berasal dari arah balkon, melainkan dari arah lorong. Angga merasa trauma dengan kejadian sebelumnya dan segera menyalakan TV, berharap suara TV dapat menyamarkan suara tangisan tersebut. Ia berharap itu hanya suara tangisan dari salah satu penghuni kos wanita di lantai atas. Tak lama kemudian, Angga tertidur. Keesokan paginya, Angga menjalani aktivitasnya seperti biasa. Saat ia membuka pintu, ternyata temannya juga hendak berangkat kerja, dan mereka turun ke bawah bersama-sama. Di tengah perjalanan turun, Angga iseng bertanya tentang suara tangisan semalam. Namun temannya mengaku bahwa ia belum tidur sampai jam 2 pagi dan tidak mendengar suara apapun. Mendengar hal itu, Angga merasa kaget namun berusaha bersikap biasa agar temannya tidak risih berada di dekatnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi. Setelah berpisah di parkiran, Angga mengendarai motornya dan melewati rumah kos tersebut. Ia melihat masih banyak polisi di sana, sekitar 3 hingga 4 orang. Waktu berlalu, dan Angga harus menjalani lembur di kantornya sampai jam 7 malam selama 1 bulan penuh. Sebelumnya, saat PSBB diberlakukan, ia pulang jam 3 sore, namun sekarang ia harus pulang jam 7 malam karena lembur. Karena PSBB, aktivitas di luar rumah dibatasi sampai jam 8 malam, sehingga setiap kali Angga pulang, area kosnya sudah sepi. Warung-warung dan warkop juga harus tutup sebelum jam 8 malam, membuat suasana semakin sunyi. Pada saat itu, Angga belum sempat membeli persiapan untuk sahur. Kemungkinan kejadian ini terjadi sekitar bulan April menjelang bulan puasa. Ceritanya dimulai pada hari Senin ketika Angga harus lembur untuk pertama kalinya. Dia merasa lelah karena belum sempat membeli makanan dan rencana belanjanya di supermarket batal akibat lembur dadakan. Padahal, niat awalnya berbelanja sekalian jalan-jalan dengan gebetannya. Saat itu, perasaannya campur aduk antara capek dan kecewa. Angga kembali ke kosannya dengan langkah gontai. Ketika sampai di lantai 3, dia terkejut melihat seorang perempuan duduk di tangga menuju lantai 4. Perempuan itu mengenakan piyama putih dengan motif kelinci pink dan memiliki rambut lurus sebahu. Angga sangat yakin bahwa yang dilihatnya adalah manusia karena perempuan itu memegang ponsel dengan casing bergambar boba. Ketika perempuan itu menyapanya, Angga merespons dengan sopan, meskipun masih merasa bingung dengan kehadiran perempuan itu di tangga. Mereka berbicara sejenak, dan perempuan tersebut menjelaskan bahwa dia baru saja bertengkar dengan pacarnya. Meskipun merasa aneh, Angga tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan perjalanannya ke kamar. Namun, perempuan itu mengikutinya dan menawarkan untuk membuat mie karena Angga terlihat lapar. Angga yang memang lapar, memberikan sebungkus mie dari Indomaret kepada perempuan itu dan memintanya untuk membuatkan mie. Meskipun situasinya aneh, Angga tidak merasa curiga karena mengira perempuan itu adalah penghuni lantai atas yang belum dikenalnya. Angga memang belum mengenal semua penghuni kos, terutama yang perempuan. Setelah memberikan mie kepada perempuan itu, Angga mendengar suara perempuan tersebut sedang memasak mie di dapur lantai 3. Angga memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, dia mendapati perempuan itu sudah duduk di kamarnya sambil membawa 2 piring mie dan menonton TV. Karena tidak ingin menjadi bahan omongan, Angga mengajak perempuan itu untuk makan di balkon lantai 3. Di sana mereka berkenalan, dan perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Natasha. Kejadian serupa terus berlanjut, bahkan selama bulan puasa, Angga selalu berbuka puasa bersama Natasha. Suatu hari, temannya mendengar Angga sedang berbicara dengan seorang perempuan. Temannya mengirim pesan melalui WA, bertanya apakah Angga membawa perempuan ke kos. Angga menjawab bahwa perempuan itu adalah penghuni lantai atas bernama Natasha. Temannya terkejut karena selama 3 tahun tinggal di kos itu, dia tidak pernah mendengar tentang penghuni bernama Natasha yang masih muda. Angga mengabaikan pesan temannya karena mengira temannya hanya bercanda, sementara temannya merasa khawatir. Kejadian tersebut terus berlanjut hingga hampir 1 minggu sebelum Lebaran.
Tempat kerja Angga sudah mulai libur menjelang Idul Fitri. Kakaknya sudah mulai mengajak Angga untuk pulang kampung ke Jember dengan mobil. Namun, di sisi lain, Angga sudah terlalu dekat dan baper dengan sosok Natasha. Pagi itu, Angga berkemas memasukkan pakaian ke koper karena besok mereka harus berangkat ke Jember. Dia berharap bisa pamitan dan berbuka puasa bersama Natasha seperti biasa. Menjelang malam, Angga sudah menyiapkan 2 mangkuk mie, 1 mie kuah kesukaannya dan 1 lagi mie kesukaan Natasha. Dia menunggu Natasha di balkon lantai 3, namun hingga pukul 9 malam, Natasha tidak juga muncul. Angga mulai khawatir karena Natasha tidak biasanya seperti ini. Dia mencoba menghubungi Natasha melalui chat dan telepon, tetapi tidak ada respons. Karena penasaran, Angga nekat naik ke lantai 4, meskipun aturan kos melarang cowok naik ke lantai 4 dengan alasan apapun. Angga mengetuk pintu-pintu kamar di lantai 4 dan 5, membuat keributan yang akhirnya membangunkan seluruh penghuni kos. Situasi menjadi ramai dan semua penghuni keluar dari kamar, sementara Angga yang tampak linglung terus memanggil-manggil nama Natasha. Seluruh penghuni kos keluar dan memperhatikan Angga dengan bingung. Mereka semua tampak heran dengan perilaku Angga yang mencari seseorang bernama Natasha. Beberapa penghuni kos mencoba menenangkan Angga dan menanyakan siapa Natasha yang dicarinya, tetapi Angga terus berusaha mencari perempuan itu. Suasana menjadi semakin tegang ketika tidak ada satupun penghuni kos yang mengenal atau pernah mendengar nama Natasha. Angga merasa semakin bingung dan mulai meragukan kewarasannya. Ia terus berteriak memanggil Natasha sambil menjelaskan kepada para penghuni kos tentang pertemuannya dengan Natasha, tentang berbuka puasa bersama, dan tentang semua percakapan mereka selama ini. Para penghuni kos, termasuk teman-teman Angga, hanya bisa saling berpandangan dengan ekspresi bingung dan khawatir. Mereka semua berusaha mengingat apakah ada penghuni kos bernama Natasha, tetapi tidak ada yang bisa mengonfirmasi keberadaannya. Akhirnya, salah satu penghuni kos yang lebih tua mengajak Angga untuk tenang dan duduk di ruang tengah. Dia mencoba membantu Angga mengingat kembali semua kejadian dan berbicara dengan tenang agar Angga bisa menceritakan semuanya dengan jelas. Angga pun mulai menceritakan lagi semua kejadian yang dialaminya dengan Natasha, mulai dari pertemuan pertama hingga kebiasaan berbuka puasa bersama. Semua penghuni kos mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak ada yang mengenali sosok Natasha dalam cerita Angga. Perlahan, Angga mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Kenangan-kenangannya dengan Natasha mulai terasa samar dan aneh. Dia mulai meragukan apakah Natasha benar-benar ada atau hanya halusinasi yang muncul akibat kelelahan dan stres. Perasaan takut dan bingung menyelimuti dirinya. Para penghuni kos berusaha menghibur dan memberikan dukungan kepada Angga, tetapi tetap tidak ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai siapa Natasha sebenarnya. Malam itu, Angga merasa sangat terpukul dan kebingungan. Ia tidak tahu harus percaya pada ingatannya atau pada kenyataan yang dihadapinya sekarang. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidur dan berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas keesokan harinya. Namun, malam itu tidur Angga dipenuhi mimpi-mimpi aneh dan mengganggu, membuatnya semakin sulit membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Keesokan paginya, Angga merasa sedikit lebih tenang, meskipun perasaannya masih campur aduk. Dia berusaha untuk fokus pada kepulangannya ke Jember bersama kakaknya dan mencoba melupakan kejadian aneh yang dialaminya. Meskipun begitu, bayangan tentang Natasha masih terus menghantui pikirannya. Dia tidak bisa sepenuhnya melupakan sosok perempuan yang tampaknya begitu nyata namun sekaligus misterius. Dalam perjalanan ke Jember, Angga berusaha menceritakan kembali semua kejadian kepada kakaknya. Kakaknya mendengarkan dengan seksama dan mencoba memberikan nasihat serta dukungan. Mereka berdua sepakat bahwa mungkin Angga memang terlalu lelah dan stres, sehingga mengalami halusinasi. Kakaknya berjanji untuk membantu Angga mencari kos baru yang lebih nyaman dan aman setelah mereka kembali ke Jakarta. Angga berharap bahwa dengan meninggalkan kos tersebut, dia bisa melupakan semua kejadian aneh yang dialaminya dan memulai hidup baru yang lebih tenang. Namun, di dalam hatinya, dia masih merasa penasaran dan bertanya-tanya tentang kebenaran di balik sosok Natasha yang misterius itu. Akankah dia menemukan jawaban atas misteri ini? Atau akankah Natasha hanya menjadi bayangan yang terus menghantuinya sepanjang waktu? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah melihat Angga seperti orang linglung,
Temannya yang ikut naik ke lantai atas akhirnya menampar Angga hingga tenang. Setelah itu, temannya bertanya siapa yang dicari oleh Angga. Angga menyebut nama Natasha, yang membuat semua orang di situ merasa heran karena di kosan tersebut tidak ada penghuni dengan nama Natasha. Angga bersikeras bahwa Natasha tinggal di kamar nomor 7 di lantai 5, tetapi penghuni lainnya menjelaskan bahwa kamar nomor 7 hanya ada di lantai 2 dan dihuni oleh seorang pria bernama Rio. Mereka juga menjelaskan bahwa kosan ini memiliki sistem penomoran kamar yang urut dari 1 hingga 30, tanpa adanya nomor 7 di lantai 5. Salah satu penghuni perempuan di kosan kemudian mengusulkan agar Angga mencoba mencari kamar nomor 7 di kosan sebelah, karena kamar perempuan di lantai 4 dan 5 kosan tersebut dinomori dari 1 hingga 10. Namun, perempuan tersebut juga menambahkan bahwa akses masuk ke kosan Angga dijaga ketat oleh security, sehingga tidak mungkin ada penghuni kosan sebelah yang bisa masuk tanpa sepengetahuan security. Dengan rasa penasaran yang masih kuat, Angga pergi menemui bapak penjaga kosan untuk menanyakan apakah ada perempuan yang sering keluar masuk kosan pada malam hari. Namun, bapak penjaga memastikan bahwa tidak ada perempuan yang mondar-mandir tiap malam karena akses masuk kosan hanya melalui security. Meski demikian, Angga tetap tidak percaya dan terus mencoba menghubungi Natasha melalui telepon dan pesan WA, tetapi tidak ada yang mengangkat meskipun terdengar nada sambung. Akhirnya, Angga memutuskan untuk pergi ke kosan sebelah dengan ditemani temannya. Sesampainya di sana, Angga bertanya kepada bapak penjaga kosan tersebut tentang Natasha yang tinggal di kamar nomor 7 lantai 5. Respon bapak penjaga sangat mengejutkan. Dia balik bertanya kepada Angga tentang hubungan Angga dengan Natasha. Angga menjelaskan bahwa dia adalah teman Natasha dan ingin pamit karena akan pulang kampung besok. Angga meminta bapak penjaga untuk memanggil Natasha jika tidak diizinkan masuk. Reaksi bapak penjaga semakin mengejutkan ketika Angga diminta mendeskripsikan sosok Natasha. Setelah Angga menjelaskan dengan detail, bapak penjaga terlihat lemas dan berulang kali mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Angga dan temannya mencoba menenangkan bapak penjaga, yang kemudian bercerita bahwa beberapa hari yang lalu Natasha ditemukan bunuh diri oleh teman sebelah kamarnya. Jenazah Natasha ditemukan dengan leher dan pergelangan tangan yang teriris pisau, dan baju terakhir yang dikenakan Natasha adalah piyama putih bermotif kelinci pink, piyama yang sama yang dilihat Angga. Bapak penjaga melanjutkan ceritanya tentang Natasha yang merupakan mahasiswi tingkat akhir di Universitas Kedokteran. Beberapa hari sebelum kematiannya, Natasha terlihat suram dan jarang berinteraksi dengan penghuni lainnya. Suatu hari, seorang perempuan datang mencari Natasha dan mengungkapkan bahwa dia adalah calon istri pacar Natasha yang sudah hamil. Kejadian ini membuat Natasha shock, dan dia terlihat marah-marah di telepon serta menangis. Setelah itu, Natasha mengurung diri di kamarnya sampai akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa oleh teman sebelah kamarnya yang mencium bau aneh dari dalam kamar Natasha. Pihak kos-kosan dan penghuni lainnya tidak berani membersihkan kamar Natasha, sehingga kamar tersebut dibiarkan seperti saat terakhir kali ditemukan dan keluarganya belum juga mengambil barang-barang milik Natasha. Angga yang keras kepala dan tidak mudah percaya, tetap bersikeras ingin memastikan kebenaran cerita yang telah disampaikan kepadanya. Meskipun Bapak Satpam dan teman-temannya telah menjelaskan panjang lebar tentang kejadian yang menimpa Natasha, Angga masih meragukan semua itu. Akhirnya, Bapak Satpam memutuskan untuk mengajak Angga dan temannya naik ke lantai 5, ke kamar tempat Natasha tinggal. Suasana di lantai 5 begitu sepi dan sunyi, menciptakan atmosfer yang menyeramkan. Sejak kejadian tragis itu, seluruh penghuni kamar di lantai 4 dan 5 telah pindah karena mereka sering merasa diganggu oleh sosok Natasha. Lantai-lantai tersebut kini hampir kosong, hanya menyisakan beberapa kamar yang masih dihuni oleh para pria. Saat tiba di depan kamar Natasha, Angga dan temannya dikejutkan oleh bekas tali garis polisi yang masih terpasang di pintu kamar. Bapak Satpam mulai membuka pintu dan seketika aroma formalin menyengat tercium kuat, digunakan untuk menyamarkan bau anyir darah yang masih membekas di kamar itu. Bekas cipratan darah Natasha masih terlihat di dinding, kasur berantakan, dan tisu-tisu yang berserakan di lantai dan atas tempat tidur, menggambarkan kengerian tragedi yang terjadi di kamar tersebut. Perasaan merinding dan takut menyelimuti Angga saat dia melihat pemandangan tersebut. Matanya tertuju pada sebuah HP yang tergeletak di dekat TV, yang ternyata adalah HP milik Natasha. Angga mengambil HP itu dan melihat ada nomor teleponnya di dalamnya, lengkap dengan chat pertama kali mereka kenal serta banyak panggilan tak terjawab dari beberapa jam sebelumnya.
Angga terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hanya air mata yang mengalir deras dari matanya, mencerminkan kesedihan dan kebingungannya. Bapak Satpam mengajak Angga dan temannya untuk segera meninggalkan kamar itu. Namun, sebelum beranjak, mereka bersama-sama berdoa di kamar tersebut untuk ketenangan arwah Natasha. Angga mengucapkan terima kasih kepada Natasha, berjanji tidak akan mengganggu lagi dan berharap Natasha bisa tenang di alamnya. Setelah itu, Angga menghapus semua kontak dan kenangan tentang Natasha dari HP-nya. Malam itu, Angga tidak bisa berhenti menangis hingga kembali ke kosannya. Teman-temannya di kosan turut begadang sepanjang malam untuk menenangkan Angga di lantai 1. Ibu kos bahkan menyediakan gorengan dan es untuk mereka agar tetap terjaga hingga sahur. Keesokan paginya, kakak Angga dan istrinya datang menjemput. Kakaknya mendengar seluruh cerita dari teman-teman kos Angga dan hanya bisa menggerutu, menyatakan bahwa kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya. Dalam perjalanan menuju Jember, Angga terus menangis tanpa henti. Setibanya di Jember, Angga dibawa ke rumah seorang pendiri pesantren untuk menenangkan batin dan pikirannya. Di sana, Angga mulai merasa lebih tenang dan tidak lagi menangis. Kakaknya memberitahukan bahwa selama perjalanan, Angga terus menangis, tetapi setibanya di pesantren, akhirnya dia bisa merasakan ketenangan. Setelah kejadian itu, Angga tidak pernah kembali ke kosan dan memilih tinggal bersama kakaknya. Meski ada momen-momen yang tidak menyenangkan, Angga merasa jauh lebih baik dan lebih tenang dibandingkan harus berurusan dengan hal-hal mistis yang pernah dia alami. Bagi Angga, pengalaman itu sangat melelahkan dan membebani, tetapi dia bersyukur akhirnya bisa menemukan kedamaian dan ketenangan di hidupnya yang baru.